menyampaikan materi terkait empati dan dukungan teman. Nah, jadi teman-teman, setelah minggu kemarin kalian mengenal apa itu kesehatan mental, dan barusan juga kalian sudah mengetahui bagaimana cara kalian menemukan jati diri. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke empati dan dukungan teman. Siapa yang tahu apa itu empati? Ada yang tahu? Coba angkat tangan, siapa yang tahu? Boleh, saat apa empati? Kenapa? Apa? Adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang kita alami. Iya, baca. Oke, ada yang tahu? Coba angkat tangan, siapa yang tahu? Boleh. Oke, teman-teman. Jadi empati itu adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain serta menunjukkan kepedulian terhadapnya. Nah, tapi teman-teman, empati itu bukan hanya soal perasaan, tapi bagaimana cara kalian memahami persepsi orang lain, bagaimana cara kalian mendengarkan orang lain, bagaimana kalian memberikan saran masukan kepada orang lain. Nah, jadi ketika ada teman kalian yang misalkan merasakan sedih atau merasakan terpuruk, terus kalian merasakan hal yang sama. Misalkan, kamu siapa namanya tadi? Fahri, kamu? Nah, Fahri ini lagi sedih karena nilai ulangannya jelek. Terus Pak Ujang ngerasa sedih juga. Aduh, kasihan banget ya Fahri, kamu nilai ulangannya kurang bagus. Nah, itu yang disebut dengan sikap empati. Nah, selanjutnya contoh sikap empati. Nah, barusan juga termasuk ke dalam salah satu contoh sikap empati. Yang pertama, menenangkan teman yang sedih. Nah, jadi ketika Fahri nilai ulangannya jelek, terus Pak Ujan juga merasakan kesedihan yang sama Pak Ujan ditenangkan, jangan malah ditertawakan. Sama Pak Ujan, udah ya Fahri, kedepannya Fahri belajar lebih baik lagi supaya nilai ujiannya baik gitu. Yang kedua, ada mendengarkan tanpa menghakimi. Ketika teman kalian merasa sedih, teman kalian merasa terpuruk, teman kalian mau curhat, silahkan kalian dengarkan, jangan malah kalian hakimi. Malah, ih kenapa sih kamu so sedih, kamu so terpuruk. Nah, jangan kayak gitu, tapi kalian dengarkan apa yang ingin mereka curahkan. Karena biasanya kalau misalkan seseorang udah bercerita, itu perasaannya sedikitnya ada rasa plong gitu teman-teman. Teman-teman merasakan hal yang sama kan? Selanjutnya ada empati emosional, yaitu dimana teman-teman bisa merasakan. Nah, empati belas kasih ini lebih ke perasaan. Ketika teman-teman bisa memahami apa yang dirasakan temennya, teman-teman bisa melakukan tindakan. Misalnya ada temennya yang terjatuh terus kesakitan, teman-teman merasa kasihan, teman-teman bantu dengan cara mengobati lukanya. Nah, itu termasuk ke dalam empati belas kasih. Nah, selanjutnya kita masuk ke apa itu dukungan teman. Betul ya tadi yang dikatakan, dukungan teman adalah bentuk bantuan emosional, sosial, atau praktis yang diberikan oleh teman sebaya. Jadi, ketika teman-teman sudah merasakan empati, memiliki perasaan yang sedih ketika teman terpuruk, memiliki perasaan yang kesal ketika teman merasa kesal, selanjutnya teman-teman akan adanya dukungan teman, yaitu ketika teman-teman ada yang merasa sedih, terus teman-teman ikut sedih, teman-teman berikan dukungan. Udah ya, jangan sedih, nanti aku bantu, kita belajar bareng supaya nanti nilai ulangannya gak jelek lagi. Nah, itu salah satu contoh dukungan teman. Jadi kalau temannya ada yang lagi sedih, ada yang lagi marah, jangan malah diejek, jangan malah dijauhi, oke? Oke. Selanjutnya, apa itu tujuan dari dukungan teman? Kira-kira apa nih tujuan dari dukungan teman? Oke, selanjutnya apa sih hubungan empati dan dukungan teman? Yang pertama, empati itu adalah dasar di mana kita bisa memahami perasaan orang lain. Ketika kita bisa memahami perasaan orang lain, itu dinamakan dengan empati. Nah, dukungan adalah tindakan yang kita lakukan setelah kita merasakan apa yang orang lain rasakan, lalu kita melakukan suatu tindakan. Nah, itu yang dinamakan dengan dukungan teman. Jadi, empati dan dukungan teman itu memiliki keterkaitan, gitu ya teman-teman. Yang di belakang kedengeran? Iya. Jadi, hubungan empati dan dukungan teman itu apa? Oke, mohon diperhatikan ya teman-teman. Jadi, empati itu membuat kita memahami
dan dukungan teman itu membuat kita bertindak. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya di sini saya ada video nih. Bisa disimak ya teman-teman. Kelihatan yang belakang? Nah, oke. Kira-kira dari video yang barusan sudah diperlihatkan, apa pelajaran yang bisa kalian ambil? Silakan. Ada yang mau berbicara? Apa kira-kira yang bisa diambil? Gak kelihatan? Coba kita play sekali lagi ya. Teman-teman yang di belakang mau diperhatikan ya. Nih, coba yang di belakang. Oke, udah kelihatan? Kira-kira apa nih pelajaran yang bisa diambil? Kenapa? Iya, betul. Itu salah satu pelajaran yang bisa diambil. Jadi ketika kita melihat teman kita lagi terpuruk, kita jangan sungkan untuk bertanya, kamu kenapa? Coba cerita sama aku, siapa tahu aku bisa bantu. Nah itu yang dinamakan dengan empati dan dukungan teman. Jadi harapannya dari satu pertemanan itu kita bisa saling mendukung, bisa saling memahami, bisa saling mengerti satu sama lain, bisa saling memberikan saran ketika temannya ada masalah gitu ya. Oke, terakhir ada pesan gitu dari Nobita nih teman-teman. Bisa disimak ya. Saling berbagi perasaan. Teman itu bisa memahami suka dan duka. Ya, bisa bersenang-senang bersama. Yang paling penting, teman akan selalu siap membantumu. Nah, jadi teman itu apa, Cenan? Teman itu bisa saling memahami, bisa saling merasakan dalam suka duka, bisa saling mendukung. Nah, itu yang dinamakan dengan empati dan dukungan teman. Kira-kira selama kalian berapa tahun sekarang? 12, 13, sampai 15 tahun ya. Kira-kira selama ini kalian sudah pernah merasakan empati dan dukungan teman? Oke, sudah pernah ya. Contoh apa sih empati atau dukungan teman yang pernah kalian dapatkan? Ada yang pernah mendapatkan dukungan dari temannya? Gimana tuh? Dukungannya dalam bentuk apa? Coba. Oke, berarti dukungannya dalam bentuk motivasi ya teman-teman. Itu bagus teman-teman. Ketika teman-temannya ada yang prestasinya menurun atau juga prestasinya meningkat, teman-teman jangan sungkan untuk terus memberikan motivasi supaya temannya bisa lebih baik lagi gitu ya teman-teman. Oke, teman-teman, kalau misalkan ada suatu situasi di mana siapa ini namanya? Hafizah. Ya, Hafizah sama. Nah, ketika Lani yang biasanya ceria, biasanya main di kelas itu suka heboh gitu, tiba-tiba Lani jadi pendiam. Tiba-tiba Lani pendiam aja gitu. Nah, Hafizah sebagai teman sebangkunya, kira-kira apa sikap yang harus Hafizah lakukan gitu? Kira-kira apa? Iya, betul. Langkah pertama kita menanyakan, Lani, kamu kenapa? Kok tiba-tiba kamu kayak gini? Kalau misalkan ada masalah, bisa cerita sama aku. Nah, gitu ya teman-teman. Paham semuanya? Oke, sekarang saya mau minta kalian untuk menuliskan kalimat dukungan. Sebentar ya. Nih kertasnya. Oh iya, tolong di. Nih teman-teman, silakan kalian tuliskan kalimat-kalimat dukungan ya. Apapun itu, kalimat yang memotivasi, kalimat yang bisa membuat teman-teman kalian jadi semangat lagi, ataupun kalimat apapun itu yang positif ya teman-teman. Silakan. Oke, wah kayaknya serius banget ya ini. Yang di belakang boleh silakan ya mulai menulis.
Jadi kalau misalkan ada teman yang lagi patah semangat nih, kalau misalkan apa ya, kayak misalkan kalah dari perlombaan, motivasinya tuh jangan patah semangat, terus berusaha sampai dapat yang kita mau. Oke, tepuk tangan dulu buat Alia. Nah, itu salah satu tindakan dan juga kata-kata yang termasuk ke dalam empati dan dukungan teman. Terima kasih Alia, boleh duduk lagi ke tempat duduknya. Oke teman-teman, udah selesai semuanya? Kalau sudah selesai, silakan kalian tukar dengan teman sebangkunya. Silakan. Kalau yang di belakang, silakan ditukar dengan yang sebelahnya. Nah, nanti teman-teman bisa teman-teman tempel, mau tempel di buku, mau teman-teman tempel di kamar, mau teman-teman tempel di tas atau di apapun itu. Jadi, ketika nantinya teman-teman merasakan satu kesedihan, merasakan satu keterpurukan, teman-teman bisa baca apa yang teman-teman kalian sampaikan ke kalian gitu. Misalkan kayak tadi Alia misalkan kertasnya ditukar sama teman sebelahnya. Nah, ketika teman sebelahnya merasakan kesedihan, teman sebelahnya itu bisa baca tulisan dari Alia supaya termotivasi lagi gitu ya, dan tidak merasa sendiri serta merasa ada orang yang mendukung gitu. Paham semuanya? Oke, gitu ya teman-teman, itu tadi materi dari empati dan dukungan teman. Oke, mungkin untuk kali ini dicukupkan sekian terkait pematerian empati dan dukungan teman. Semoga teman-teman bisa mengaplikasikan empati dan dukungan teman dalam kehidupan sehari-hari. Saya pamit undur diri, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.